semua, welcome to Teens Online Service. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang luar biasa. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu, 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing, ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teen Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama ya. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo semuanya, and welcome to Youth and Teens Community dari Alpha Omega Church. And sekali lagi ngucapin Happy New Year buat kita semua. Kalau kita belum sempat ketemu dalam ibadah tanggal 1 kemarin, and this is the first time we met, so Happy New Year 2023. Tuhan kerjakan perkara yang indah bagi hidup kita, supaya kita boleh terus melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan di depan kita. Nah hari ini teman-teman semua, khususnya teman-teman SMP, SMA, dan kuliah, kita akan ngebahas tentang ini. Orang Kristen boleh merokok nggak? Orang Kristen boleh vaping nggak? Nah sebagian teman-teman bilang di Alkitab kan nggak ada ditulis nggak boleh merokok atau dilarang merokok. Yang lain bilang vaping kan baru kayak 2-3 tahun terakhir ini, di zaman Alkitab kan juga nggak ada tentang Tuhan nulis tentang vaping. Jadi orang Kristen boleh nggak ngerokok atau nge-vape gitu. Kita langsung masuk ya pembahasan kita hari ini. Yes, the Bible doesn't specifically write or use the word cigarette or smoking. Tapi in the Bible, di Alkitab ngajarin tentang hidup sehat dan hidup menghormati Tuhan. Nah, Paulus dia pernah bilang gini di 1 Korintus 10 ayat yang kedua 3 sampai 24. Siap ya? Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Selanjutnya, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah ayat yang ke-24 Paulus menasehati jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah dari ayat ini kita belajar gini, dalam kekristenan banyak hal itu halal, tapi jangan sampai hal itu jadi berhala. Kalau rokok itu sudah mengikat kita dan memperhamba kita, maka rokok itu jadi berhala dan itu bisa jadi salah. Demikian juga kalau vaping itu sudah mengikat kita dan memperhamba kita, maka nge-vape itu udah jadi berhala dan itu bisa jadi salah.
Ini contoh yang lain. Kalau rokok itu udah jadi identitas kita. Kalau nggak ngerokok rasanya nggak keren, nggak ngerokok kok malu ya. Nah, itu bisa jadi titik awalnya sebuah kesalahan. Karena dalam Yesus identitas kita itu sempurna di dalam Yesus. Sama juga dengan vaping. Kalau vaping itu jadi identitas kita menggantikan Tuhan. Dan kalau nggak nge-vape itu rasanya nggak keren atau malu. Itu jadi awal titiknya menjadi salah. Karena dalam Yesus identitas kita sempurna di dalam Yesus. Nah sekali lagi dalam hal ini ya, boleh apa enggak dan lain sebagainya. Ini kutipan dari kita. Dalam kekristenan banyak hal itu halal. Tapi jangan sampai hal itu jadi berhala. Kalau kamu nggak nge-vape atau nggak ngerokok, kemudian kamu nggak bisa hidup tanpanya, maka itu jadi berhala. Harusnya kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan aja. Gitu. Kalau nggak bisa hidup tanpa ngerokok, maka itu jadi berhala. Karena harusnya kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan saja. Nah, apa sih beberapa pandangan yang bisa membuat kita bijak dalam menyikapi hal ini? Siap ya, ada beberapa pandangan yang membuat teman-teman semua dan termasuk aku ya, kita semua makin wise responding to this issue. Yang pertama adalah gini, respect for life. Boleh kita ucapin respect for life. Ya, Kisah 17 ayat yang ke-24 sampai 25, di situ ditulis gini, Tuhan memberi kepada semua orang hidup dan nafas. Sehingga kalau kita renungkan kalimat itu, Tuhan kasih semua orang hidup dan nafas. Kalau hidup dan nafas dari Tuhan, lebih baik kita apa? Bijak-bijak dengan hal-hal yang bisa memperpendek hidup kita. Atau yang bisa menyakiti hidup kita. Seperti kimia-kimia dari rokok ataupun dari vaping. Karena apa? You want to respect your life yang Tuhan sudah beri. Tuhan udah kasih kita nafas. Tuhan udah kasih kita kehidupan. Ngapain harus dirusak? Tuhan udah kasih kita nafas. Tuhan udah kasih kita kehidupan. Ngapain harus put in racun atau apapun itu ke dalam diri kita? So, the first consideration you want to think is about respect your life. Karena apa? Tuhan udah kasih kita nafas dan kehidupan. Nah, yang kedua yang bisa jadi pertimbangan kebijaksanaan untuk kita semua adalah gini. The love of neighbor. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, apalagi nih ya. Smoking cigarette di sekitar orang-orang yang tidak smoking. Karena ini bukan rahasia umum. Berita udah bilang second hand smoker itu justru lebih berbahaya. Bahkan bisa lebih berbahaya daripada perokoknya sendiri. Contoh, bayi di sekitar orang merokok. Anak kecil, orang tua, ibu hamil. Ini bisa menimbulkan penyakit bagi orang di sekitar kita. So to love our neighbor, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini salah satu pertimbangannya. Supaya kita lebih bijak. Nah ini contoh yang lain. WHO, Health Organization ya, seluruh dunia. Nyebutin gini, 6 juta orang meninggal karena penyakit yang relate dengan tembakau dan kimia-kimia yang terhisap. Termasuk ada 600.000 orang non-smoker yang terkena akibat perokok-perokok. Wow, ini statement dari WHO. Yes, nggak ditulis di Alkitab. Tapi orang yang nggak Kristen aja concern about the health of the world. Nah mungkin yang lain tanya, apa benar sih tembakau penyebab kanker? Yes. Ensiklopedia menyebut gini, tembakau itu berisi lebih dari 50 carcinogenic chemical yang tergolong dalam racun bagi tubuh kita. Dan ensiklopedia Britannica nyebutin 90% kanker, entah itu paru-paru, mulut, trakea, tenggorokan, liver, pankreas,
itu disebabkan karena ini, rokok atau kimia yang terhisap ke dalam diri kita. Nah, mungkin sebagian kita argue, apa efeknya bagi orang-orang sekitar kita? Selain menyebabkan penyakit, entah itu pneumonia, flu, asma, batuk-batuk, kelainan paru. Bahkan untuk ibu hamil, itu bisa membuat anaknya cacat. Ini kata-kata WHO. So, yang kedua jadi pertimbangan kita adalah the love for our neighbor. Kalau kita mengikuti apa yang Yesus ajarin, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. You wanna consider this. Yang ketiga adalah gini, made holy. Jadi yang pertama, pertimbangan bijak yang pertama adalah respect the life yang Tuhan udah kasih. Yang kedua adalah the love of neighbor. Yang ketiga adalah ini, made holy. Bagi kita yang udah terima Yesus, kita itu sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Oleh kematiannya di atas kayu salib. 2 Korintus 7 ayat yang ke-1, Paulus bilang gini sama orang-orang Korintus. Saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran. Perhatikan gini, pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Jadi intinya gini, kita kan udah dikudusin, ngapain dicemarin gitu aja. Kita kan udah disucikan, ngapain diracunin. Kita kan udah disucikan, ngapain dikotorin. Nah, mungkin sebagian kita tanya gini nih, apakah orang Kristen atau Alpha Omega Church anti dengan orang merokok? Tidak. Kita nggak anti dengan orangnya. Tapi kita harus hati-hati dengan racun dari rokoknya ataupun chemical yang ada di vaping. Apakah kita menghakimi orang merokok? Tidak. Kita tidak menghakimi orangnya. Tapi kita harus berhati-hati dengan racun, entah itu dari rokoknya atau dari vapingnya. Nah, apa kita perlu mengasihi orang yang merokok? Yes. Tapi kita juga harus hati-hati dengan racun dari rokoknya. Nah, sehingga dari keseluruhan pembahasan ini nih, kita kembali ke yang Paulus bilang. 1 Korintus 10 ayat 23-24. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Dan Paulus ngajak gini, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri. Tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Dalam kekristenan banyak hal itu halal. Tapi jangan sampai itu jadi berhala. Termasuk dalam merokok. Kalau merokok udah mengikat kita dan memperhamba kita, rokok itu bisa jadi berhala. Dan itu bisa jadi salah. Sama dengan vaping. Kalau itu sampai mengikat kita dan memperhamba kita, vaping itu bisa jadi berhala. Dan itu bisa jadi salah. Gitu. Kalau rokok itu jadi identitas kita, atau bahkan candu, ya, memperhamba kita, dia jadi tuan atas kita, itu jadi titik salahnya. Karena di dalam Yesus, hanya Yesus yang bisa jadi tuan bagi kehidupan kita. Kalau rokok jadi identitas kita, itu jadi titik salahnya. Karena di dalam Yesus, identitas kita tuh sudah sempurna di dalam Yesus. Sehingga melalui perenungan ini yuk kita pikirin. Apakah kita diperbudak oleh rokok atau vaping? Karena kalau kita diperbudak, maka itu udah jadi berhala kita. Dan itu jadi titik salahnya. Kalau sebagian kita bilang, aku nggak bisa hidup tanpa itu. Maka itu udah jadi berhala. Karena harusnya kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan saja. Dan saya berdoa bagi teman-teman yang mungkin kamu ada keterikatan tentang area ini. Kita nggak menghakimin kamu. Kita nggak akan menyingkirkan kamu. Tapi kita kepingin berdoa supaya apa? Kamu nggak diperbudak oleh hal ini lagi. Kamu nggak diperhamba oleh hal ini lagi. Hanya Tuhan satu-satunya Tuhan dalam hidup kamu. Dan dia bisa memerdekakan kamu. Dan 3 hal aja nih yang membuat kita bisa makin bijak.
adalah apa? Respect your life. Karena Tuhan udah kasih nafas hidup dan itu luar biasa loh. Bayangin, orang mau beli tabung oksigen aja harus bayar. Tapi kalau kita sehat, Tuhan kasih kita itu free. Let's not take it for granted. Respect your life. Dan yang kedua adalah love of neighbor. Jadi orang Kristen ikut Yesus nih, bagi yang Kristen ya. Kita nggak dipanggil untuk jadi selfish kok. Tapi kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan yang ketiga, we are already made holy. Yesus mati di atas kayu salib. Dia ambil salib untuk nyucikan kita, ngudusin kita. Itu nggak bisa dibayar dengan apapun. It doesn't like worth about your 20,000, 50,000 rupiah. Atau worth your billions of dollars. Nggak bisa dibeli dengan apapun. Dia naik ke salib. Supaya kita dikuduskan, disucikan, diampuni, dibebaskan dari semua perhambaan. So ini 3 hal yang bisa membuat kita bijak hari ini. Bahkan kalau ada teman-teman yang ngalamin keterikatan di area ini. Let's pray together. Kalau itu kamu, itu Anda yang sedang terikat di area ini. Boleh nggak pejamin mata dan ikutin doa saya? Tuhan, kami berdoa di momen ini. Kalau ada teman-teman yang terikat, diperhamba, diperbudak oleh rokok atau vaping apapun. Tuhan biarkan di momen ini mereka tahu mereka udah dibayar oleh Yesus. Mereka udah disucikan, Yesus mati untuk ngampuni mereka, menyucikan. Mereka bukan budak siapapun, tapi mereka milik Yesus. Saat ini kami berdoa, spirit rokok atau vaping itu dipatahkan dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak diperhamba itu lagi. Mereka tidak diperbudak itu lagi. Karena mereka milik Yesus. Mereka udah dimerdekakan untuk jadi milik Yesus saja selama-lamanya ya Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, patahkan itu dalam nama Yesus. Kemenangan ada bagi mereka. Kemenangan milik mereka saat ini. Di momen ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau penguasa kami. Engkau Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.